Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Utari Harunisa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2024. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Moneter yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu permasalahan yang ada di dalam ekonomi moneter, yaitu jumlah uang beredar di Indonesia. Sebelum itu, apa sih jumlah uang beredar? Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator utama dalam perekonomian karena berkaitan langsung dengan inflasi, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, peran Bank Indonesia sangat penting dalam mengatur jumlah uang yang beredar agar tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Jika jumlah uang beredar terlalu banyak, maka dapat memicu inflasi. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan jumlah uang beredar menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Jumlah uang beredar adalah total uang yang tersedia di masyarakat dalam suatu periode tertentu. Dalam ekonomi moneter, uang beredar dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama, M1 atau uang sempit, yang terdiri dari uang kartal dan uang giral yang langsung digunakan untuk transaksi. Yang kedua, M2 atau uang luas, yang mencakup M1 ditambah dengan tabungan dan deposito berjangka. Dalam analisis ekonomi, M2 lebih sering digunakan karena mencerminkan kondisi likuiditas secara keseluruhan dalam perekonomian. Semakin besar jumlah uang beredar, maka semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk melakukan transaksi, konsumsi, dan investasi. Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia, jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 di Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 10.133 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, yang menjadi perhatian bukan hanya besarnya jumlah uang beredar, tetapi juga bagaimana distribusi uang tersebut di dalam perekonomian. Pada tahun 2025, pemerintah bahkan menambah likuiditas ke sektor perbankan untuk mendorong penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah uang beredar besar, tidak semua sektor merasakan manfaatnya secara menyeluruh. Kondisi ini disebut sebagai ketidakseimbangan likuiditas, di mana uang banyak beredar tetapi tidak tersalurkan secara optimal ke sektor real. Dalam teori ekonomi moneter, terdapat konsep penting yaitu hubungan jumlah uang beredar dan tingkat harga atau MV sama dengan PT. Teori ini menjelaskan bahwa jika jumlah uang beredar meningkat, sementara jumlah barang dan jasa tidak bertambah, maka harga akan naik atau terjadi inflasi. Dalam kasus Indonesia pada tahun 2025 sampai dengan 2026, peningkatan jumlah uang beredar memang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, maka akan muncul tekanan inflasi. Hal ini terlihat pada tahun 2026, di mana inflasi mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, ketidakseimbangan distribusi uang juga menjadi masalah. Uang lebih banyak beredar di sektor tertentu seperti perbankan atau pasar keuangan, tetapi belum sepenuhnya masuk ke sektor produktif seperti UMKM dan industri kecil. Dalam kondisi ini, kebijakan moneter menjadi sangat penting. Bank Indonesia harus mampu menyimbangkan antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain mengatur suku bunga, operasi pasar terbuka, serta pengendalian kredit. Peningkatan jumlah uang beredar memberikan berbagai dampak terhadap perekonomian, baik positif maupun negatif.
Dampak positifnya, yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya konsumsi dan investasi. Yang kedua, mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dan yang ketiga, meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Namun, terdapat juga dampak negatif, yaitu yang pertama, meningkatkan inflasi jika tidak diimbangi dengan produksi. Dan yang kedua, menurunkan nilai uang karena terlalu banyak uang di pasar. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi akibat distribusi uang yang tidak merata. Yang keempat, potensi gelembung ekonomi pada sektor tertentu. Dan yang kelima, daya beli masyarakat bisa menurun jika harga meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang tepat dari berbagai pihak, antara lain, yang pertama kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, mengontrol jumlah uang beredar melalui suku bunga dan operasi pasar terbuka, dan yang kedua penguatan distribusi kredit agar uang beredar dapat masuk ke sektor produktif seperti UMKM, dan yang ketiga koordinasi dengan pemerintah melalui kebijakan fiskal seperti subsidi dan bantuan sosial. Yang keempat, meningkatkan produksi dalam negeri agar kenaikan permintaan tidak menyebabkan inflasi. Dan yang kelima, pengawasan sektor keuangan untuk mencegah terjadinya gelembung ekonomi. Kesimpulannya, pada video kali ini, jumlah uang beredar merupakan faktor penting dalam ekonomi moneter yang memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Kasus Indonesia pada tahun 2025 sampai dengan 2026 menunjukkan bahwa meskipun jumlah uang beredar meningkat, masih terdapat tantangan dalam hal distribusi dan pengendalian inflasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan terorganisasi antara Bank Indonesia dan pemerintah agar perekonomian tetap stabil dan berkembang secara berkelanjutan. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.